Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilatun Nasihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahsin dan tajwid. Bab 1. Memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Pengertian ahruf sab'ah. Ahruf sab'ah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa Arab tersebut. Pengertian qiraah sab'ah. Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya. 7 imam tersebut adalah Nafi ibnu Abdurrahman ibnu Abi Nu'aim, yang kedua Abdullah ibnu Katsir al-Makki, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Abdullah ibnu Amir al-Syami, yang kelima Asim ibnu Abi al-Najjad al-Kufi, yang keenam Hamzah ibnu Habib al-Kufi, yang ketujuh Ali ibnu Hamzah. Bab 2. Biografi Imam Asyim dan rawinya Hafiz. Biografi Imam Asyim. Nama aslinya adalah Asyim bin Abi an-Najjad, sedang nama panggilannya adalah Abu Bakar. Beliau adalah seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Sanad Imam Asyim dalam qiraah sampai pada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Asyim telah membaca Al-Quran pada Abdurrahman As-Salimi dari Ali radhiyallahu anhu, dan beliau juga membaca qiraah pada Jahri bin Hubaish dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman ad-Durri al-As'adi dari kabilah Bani As'ad. Nama panggilannya adalah Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Bab 3. Mengenai ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang seluruhnya tauqifi, yakni bukan merupakan produk budaya manusia, tetapi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi tajwid di sini adalah membaguskan, memperindah ketika kita membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan memberikan setiap huruf akan haknya dari segi makhraj, sifat, dan harokatnya. Bab 4. Standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhurul ulama. Yang pertama, bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang kedua, bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, bacaan yang sesuai dengan mushaf Rasul al-Usmani. Bab 5. Adab membaca Al-Quran. Allah SWT tidak akan menerima suatu amal perbuatan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan tulus serta benar. Di sini adab membaca Al-Quran atau tata krama baca Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Membaca di tempat yang suci. Membaca ta'awud di permulaan membaca Al-Quran. Membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah. 5. Membaca dengan khusyuk, membacanya dengan meresapi, membaca Al-Quran dengan tartil, dan hendaknya membaca dengan memperindah suara. Bab 6. Ritme dan tadabbur membaca Al-Quran. Ditinjau dari segi kecepatan membaca Al-Quran, ada 3 macam membaca Al-Quran yang semuanya termasuk dalam kategori tartil dalam membaca Al-Quran. Yang pertama tahqiq, yang kedua hadal, yang ketiga tadwir. Bab 7. Hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, terus-menerus dalam menghafal, tidak berputus asa dan memotivasi diri. Yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat. Yang ketiga, membaca takbir mulai dari akhir surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Yang keempat, disunahkan bagi pembaca hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai pada akhir surat An-Nas. Bab 8. Permulaan membaca Al-Quran. Di sini ada 2. Yang pertama al-isti'adzah dan yang kedua basmalah.
Al-isti'adzah di sini dianjurkan atau disunnahkan bagi pembaca Al-Quran agar membuka atau memulai bacaannya dengan baca ta'awudz. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang kedua membaca basmalah. Tempat basmalah itu diletakkan ketika mulai membaca di permulaan beberapa surat. Nah, hukum basmalah di sini menurut mazhab Syafi'i adalah wajib. Bab 9. Tempat-tempat keluarnya huruf, yakni bisa disebut dengan makhraj, tempat mengeluarkan suatu huruf yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Macam-macam makhraj di sini ada 5. Yang pertama al-jawf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatani, dan al-khayshum. Bab 10. Laqab huruf. Laqab huruf di sini yang pertama ada jawfiyah, yang dimana hurufnya adalah alif wawiyah. Yang kedua ada halqiyah, dimana hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang ketiga ada lahwiyah, dimana hurufnya adalah kaf dan qaf. Yang keempat ada syajariyah, dimana hurufnya jim, shin, ya. Yang kelima ada dzalqiyah, dimana hurufnya lam, nun, ro. Yang keenam ada naf'iyah, di mana hurufnya adalah to, dal, ta. Yang ketujuh ada asaliyah, di mana hurufnya shad, zai, sin. Yang kedelapan ada lathwiyah, di mana hurufnya dhad, zal, ta. Yang kesembilan adalah syafawiyah, di mana hurufnya terdapat pada huruf mim, ba, fa, dan waw kecuali huruf mat. Bab 11. Sifat-sifat huruf. Sifat adalah cara atau metode melafadzkan mengucapkan huruf sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, di sini pembagian sifat huruf ada 2, yakni ada sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan di sini ada 5. Yang pertama, hamas lawan katanya al-jahr, syiddah lawan katanya riwah, at-tibaq lawan katanya al-infitah, al-idlaq lawan katanya al-ismat, al-isti'la lawan katanya al-istifal. Sedangkan huruf-huruf yang tidak berlawanan di sini ada as-sofir, yang kedua ada al-qalqalah, yang ketiga ada lin, yang keempat ada al-inhiraf, yang kelima ada at-takrir, yang keenam ada at-tafashi, dan yang ketujuh ada al-istiqalah. Bab 12. Hukum ro ketika tafhim dan tarqiq. Ketika tafhim apabila ro di fathah dan di dhammah seperti lafaz bi rabbikum dan ruhma'a itu dibaca tebal. Nah, sedangkan tarqiq itu dibaca tipis, yakni ketika ro itu berharokat kasro. Nah, boleh dibaca tafhim dan tarqiq ketika ro itu sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasro asli dan setelah ro itu berupa huruf isti'la yang dibaca kasro. Contoh firqin. Bab 13. Hukum tanwin dan nun dan mim mati. Di sini ada gunnah, ada idhar, ada idgham, dan hukum mim mati. Hukum mim mati itu mempunyai 3 hukum, yaitu idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Bab 14. Hukum lam ta'rif ketika idgham dan idhar. Nah, ketika idhar menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh salah satu huruf qamariyah yang dikumpulkan dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Dan ketika idgham memasukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringnya dari salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf selain huruf qamariyah, dinamakan huruf syamsiyah. Hukum lam ketika tafhim dan tarqiq, yakni ketika tafhim lamnya lafadz ialah ketika ia didahului oleh harokat fathah, sedangkan ketika tarqiq lamnya lafadz jalalah ketika didahului huruf yang mati yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. 15. Idgham berdasarkan sifatnya. Idgham berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu idgham mutamatsil,
yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Bab 16, hukum mat. Macam-macam mat di sini ada mat wajib, mat jaiz mufasil, mat arid lisukun, mat lazim, mat silah, mat lin, dan juga mat lin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 17, hukum 7 alif. Menetapkan alif ketika tingkah wakaf dan membuangnya ketika tingkat wasol yang berada pada kalimat berikut ini. Alif yaitu ketika pada lafaz ana, alif ketika pada lafaz lakinna. Yang ketiga, alif ketika lafaz ad-dhanuna. Yang keempat, alif ketika ar-rasula. Yang kelima, alif ketika lafaz as-sabila. Yang keenam, alif ketika lafaz qawariro. Yang ketujuh, alif ketika lafaz salasila. Bab 18, berdiam sejenak atau saktah. Definisi saktah latifah yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Tempat saktah dalam Al-Quran Al-Karim sesuai bacaan Imam Hafiz menurut metode Syatbiyah berada pada beberapa tempat sebagai berikut. Yang pertama yaitu di surah Al-Kahfi 1-2. Bab 19, hamzah wasol dan hamzah kotok. Hamzah kotok ialah hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasol dan ketika di permulaan kalimat. Hamzah wasol ialah hamzah yang ditetapkan permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam dengan kata lain. Hamzah wasol terdapat pada al-ta'rif pada fi'il madinya pada 7 isim harokat hamzah wasol. Fathah jika masuk pada al-ta'rif. Bab 20, waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida termasuk hukum seni membaca yang bagus serta paling penting, maka bagi pembaca hendaknya perhatikannya. Bab 21, penulisan Al-Quran. Jumhur menyatakan haram menulis mushaf dengan selain tulisan mushaf yang digunakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan bagi pembaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang dijelaskan pada berikut. Yang pertama, al-maqtu wal mausul, yang kedua al-hadf wal itsbat, yang ketiga ta'ut ta'nis, dan yang terakhir itu ta'ut ta'nis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 22, lahan al-jali dan lahan al-kafi. Lahan al-jali, kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafaz, sehingga maknanya menyimpan dari makna yang dikehendak atau sesuai. Lahan kafi, kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan. Bab 23, Garaib Al-Quran sesuai riwayat Imam Hafiz dari Imam Hasim. Imam Hafiz membaca dengan sin pada firman Allah SWT, wallahu yakbitu wa yabsut. Membaca dengan shad pada firman Allah Ta'ala, lasta alaihim bimusaitir. Kalimat dha'af terdapat pada 3 tempat dalam surah Ar-Rum. Imam Hafiz membacanya dengan 2 wajah, yakni membaca fathah huruf dot dan membaca dhammah huruf dot. Pada kalimat majreha, kalimat arjami, dan kalimat atani. Bab 24, sujud tilawah, dalil disyariatkan sujud tilawah. Allah SWT mencela orang tidak sujud dalam surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Hukum sujud tilawah.
Menurut mazhab Hanafi, wajib bagi pembaca dan pendengar baik sengaja mendengar atau tidak sengaja. Syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah itu sebagaimana syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. 25. Perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Di sini ada dua thorik besar bagi riwayat Imam Hafiz. Yang pertama, Ubaid ibnu Syabbah, kemudian Ahmad ibnu Sahl al-Usnaini mengambil bacaan dari beliau. Kemudian dari Ahmad ibnu Sahl al-Usinani lahir dua thorik. Di sini juga dari Amr ibnu Syabbah, dari beliau muncul dua thorik, Abu Ja'far dan Zar'an Abu al-Hasan. Keutamaan membaca Al-Quran. Di sini Al-Quran sebagai jalan keluar. Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu. Al-Quran mengangkat ke derajat kenabian. Al-Quran dapat menambah keberkahan rumah. Al-Quran menyelamatkan pembacanya dari hisab. Al-Quran adalah kekayaan. Al-Quran tidak akan tersentuh api neraka. Al-Quran mengakrabkan manusia dengan malaikat. Al-Quran menjadikan pembacanya masuk surga. Al-Quran lebih baik daripada harta dunia. Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Al-Quran memiliki pahala kebaikan. Al-Quran mempunyai dampak yang nyata. Al-Quran adalah tali. Al-Quran sebagai penerang hati. Al-Quran menjadi sebab turunnya ketenangan dan kasih sayang. Al-Quran sebagai cahaya di bumi. Al-Quran bisa dilakukan. Al-Quran sebaik-baiknya bekal. Al-Quran merupakan hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelma orang yang berwajah bersih, menemui pembacanya dalam kubur. Ahlul Quran adalah Ahlullah. Ahlul Quran memberi syafaat 10 keluarganya. Ahlul Quran diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengenakan mahkota kemuliaan. Al-Quran mempunyai ikatan dengan Al-Quran. Ahlul Quran mempunyai ikatan dengan Al-Quran. Ahlul Quran patut dihasuti dan disenangi. Ahlul Quran berkomunikasi dengan Allah. Anjuran orang tua mempelajari anaknya Al-Quran. Anjuran untuk belajar Al-Quran. Orang yang mengumpulkan Al-Quran doanya dikabulkan. Orang yang tidak pernah baca Al-Quran bagaikan rumah yang hancur. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Baca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih baik. Baca Al-Quran 3 hari atau 3 minggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.